warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Soto. Bagaimana juga dengan kabar Pak Soto? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Nah, mendampingi ibu dan rekan-rekan yang lain selama 1 bulan. Iya, Sekarang alhamdulillah. gimana tentang perkembangan belajar daringnya selama 1 bulan, Bu? Alhamdulillah Pak, belajar daring lancar Pak. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Harus pandai-pandai membagi waktu. Praktik pagi dinas di sekolah, siang sore hari malam di rumah. Kemudian di sela-sela itu tetap kita menyediakan waktu untuk mengerjakan LMS Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya hanya menanyakan sebagian program ini, Bu. Yang pertama tentang refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Pertama, saya tanyakan bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Baik Pak Bisroto, selama ini yang sudah saya lakukan, saya itu berkolaborasi, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di lembaga kami Pak. Saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, kemudian murid juga saya libatkan Pak. Dan dari pihak luar komite wali murid kita libatkan juga untuk berkolaborasi mencari mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki di sekolah kami SDN Kabupaten 1. Kemudian apakah ada kendala dan tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu cara mengatasi? Kalau kendala tentu ada ya Pak ya. Apalagi ini baru bagi kami, saya pribadi sebagai guru penggerak dan teman-teman rekan sejawat yang di sekolah. Jadi apa itu aset kita juga awalnya perlu memberi penjelasan Pak kepada teman-teman dan kepada kepala sekolah. Jadi alhamdulillah masukan dari kepala sekolah, teman-teman dan wali murid juga, sehingga dari kami berdiskusi dan berkolaborasi tersebut sehingga kami bisa menentukan aset-aset yang ada di sekolah kami. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tentunya sangat senang ya Pak, senang, bangga dengan adanya tugas PGP ini Pak. Jadi banyak ilmu buat saya pribadi dan teman-teman juga apa itu aset-aset yang ada di sekolah. Jadi kita bagaimana mengidentifikasinya. Jadi melalui tahapan-tahapan seperti itu, alhamdulillah akhirnya kita bisa menemukan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Sangat senang sekali Pak. Dan teman-teman guru juga senang. Kemudian apa pertimbangan Ibu dalam menentukan? Tentunya saya mempertimbangkan teori-teori atau strategi yang ada di LMS itu Pak. Nah, dengan melalui tahapan-tahapan tersebut kita hasil dari pendidikan guru penggerak, ilmu itu kita dapat di LMS tersebut, saya tularkan kepada teman-teman, kita diskusi, kita sharing. Itu pertimbangan saya Pak, sehingga nanti kami sudah bisa menentukan aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses dan sumber? Sementara ini aset yang kami temukan di lembaga kami Pak itu aset dari modal manusia Pak. Dari ini kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah saya ini sangat visioner sekali Pak. Jadi selalu mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk adanya program guru penggerak. Beliau juga mendukung saya dan teman-teman untuk ikut serta aktif mendaftar sebagai guru penggerak. Alhamdulillah 2 yang mendaftar, 1 lulus, diantaranya saya sendiri Pak. Jadi kepala sekolah saya selalu mengikuti. Kemudian
rekan guru ini semua sudah S1 semua Pak, jadi sudah sesuai dengan apa namanya ya kualifikasi pendidikan sesuai untuk tingkat SD, sehingga para guru itu sudah bisa melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik di sekolah. Kemudian aset yang ketiga Pak, aset manusianya itu murid-murid. Alhamdulillah murid kami di Fakultas 1 ini Pak heterogen. Jadi apa namanya? Kita itu bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak didik, dan anak didiknya ini respon gitu Pak, sehingga saya kira aset peserta didik ini sangat utama di lembaga kami Pak, serta ini lagi dukungan dari orang tua. Hanya itu saja untuk sementara aset yang kami temukan Pak. Kalau yang lain masih belum ada, seperti modal finansial masih belum Pak. Jadi sumber kami hanya satu-satunya dari BOS. Kami tidak berani untuk menggalang dana dari luar, terutama wali murid Pak. Sini kan pedesaan. Jadi sementara hanya itu untuk keuangan hanya dari BOS saja Pak. Yang lain masih belum ada. Kemudian tentang refleksi proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alhamdulillah dengan adanya diskusi tersebut kami tidak menemukan banyak kendala Pak. Teman-teman alhamdulillah sudah respon sekali dengan program ini, jadi mayoritas mereka menyambut program-program atau rancangan yang kita lakukan Pak di sekolah. Jadi tidak ada kendala yang berarti Pak. Ya. kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Jadi ini Pak, kami karena ini apa ya pemetaan aset ya, sehingga kami mungkin perlu banyak belajar lagi Pak. Kami perlu belajar lagi dan sharing dengan lembaga yang lain, terutama lembaga yang memiliki CGP Pak, sehingga dengan kolaborasi dengan lembaga lain nanti akan memudahkan kami dalam menambah lagi aset yang kami miliki selain modal manusia saja. Kemudian apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Memang kalau keputusan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau hanya keputusan saja tanpa ada realisasi kan percuma Pak. Rancangannya kita bagus, keputusan yang sudah kita ambil ini sudah bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Nah sekarang perlu implementasi, sehingga dukungan sungguh-sungguh dari kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga kami dan rekan guru semua, kemudian tenaga kependidikan dan murid itu semua merupakan peran penting sehingga keputusan yang sudah kita ambil bisa kita implementasikan dengan baik. Jadi semua itu yang terpenting, implementasi ya, hanya sekedar keputusan. Nah, kemudian tentang dilema etika. ya. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru berat yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun nasib? Tentu pernah mengalami dilema etika, sehingga dengan pengalaman dilema etika tersebut, jadi kita bisa memutuskan dengan sesuai dengan alur di LMS itu sudah Pak. Jadi sehingga dilema etika yang mana yang paling benar di antara keduanya
itu akan kita ambil sehingga semua tujuan atau pengambilan keputusan itu berpihak kepada murid seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai perintis pendidikan. Iya Pak, ada pasti Pak. Kemudian menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3 itu 1? Kalau dulu tidak ada Pak. Kalau dulu ya, kalau dulu yang penting kita memikirkan mana yang terbaik di antara keduanya yang digunakan kita. Asal memutuskan saja. Tetapi untuk saat ini karena kita sudah dilatih bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik, menyelesaikan dilema etika yang ada di lembaga, maka kita ikuti itu Pak. Ya. Kemudian apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Yang perlu dievaluasi yaitu Pak, jadi kita harus bisa mengambil keputusan yang benar-benar berpihak kepada murid. Nah itu Pak. Dan kita mengikuti langkah-langkah yang sudah kita dapatkan di satu di bagian di Nah, sekarang masuk ke rancangan program. ya. Rancangan program yang berdampak. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak? Sudah Pak. Kalau sudah, apa bentuk program yang sudah Ibu rancang? Kapan hari kami sudah berdiskusi dengan guru dan dengan kepala sekolah. Insya Allah dalam 6 bulan terakhir ini Pak, kita akan mengadakan itu program Sabtu Ceria. Sabtu Ceria itu isinya Pak, anak ditumbuh kembangkan untuk memiliki karakter dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Jadi semua kelas nanti dari kelas 1 hingga kelas 6 setiap Sabtu pagi melaksanakan bersih-bersih di kelasnya masing-masing dan di luar kelasnya masing-masing. Bahkan nanti dengan pembagian tugas yang anak-anak putuskan sendiri, jadi mereka memutuskan sendiri Pak, membuat kelompok sendiri dan memutuskan pembagian kerja sendiri. Ada yang membersihkan toilet, nanti halaman belakang, karena selama ini kalau hanya piket kelas, anak-anak hanya membersihkan kelas saja, menyapu dan kubus. Tetapi di Sabtu Ceria itu semua akan lingkungan sekitar akan dibersihkan, termasuk toilet, lingkungan belakang itu juga Pak, taman depan, menyiram bunga itu semua terlibat, sehingga mereka memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sendiri. Kalau sudah di lingkungan sekolah mereka terbiasa dengan menjaga kebersihan, insya Allah itu akan terbiasa mereka lakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Itu yang pertama Pak, program pertama. Ada Pak, 2 Pak. Program kedua itu insya Allah ini saya tertarik memang. Ini hasil dari saya Rupol kemarin. Rupol 3.3. Jadi kami itu insya Allah akan membuat rencana ini Pak, panen karya. Pasti setiap kelas itu kan ada karya yang dihasilkan Pak. Dan itu biasanya hanya dinikmati oleh kelas itu sendiri. Nah, sehingga semua anak di kelas 1 sampai 6 bisa melihat karya yang lain, kelas-kelas lain, sehingga perlu adanya ini panen karya. Jadi karya mereka kita tampilkan di halaman sekolah. Nanti ada setan per kelas Pak, apa karyanya kita tampilkan di sana. Sehingga mereka anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 bisa melihat karya-karya yang dilakukan oleh kelas lain Pak. Sehingga akan menambah wawasan dan keterampilan. Insya Allah 2 itu Pak Wisroto akan sudah lancar program itu Pak. Karena ini perlu dukungan yang maksimal dari kami semua. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program?
tentang tantangannya, kan program itu sudah dibuat Pak. Tentunya ini tantangannya ini implementasi itu Pak. Ya, jadi implementasi. Kalau waktu insya Allah sudah kita buka, itu kita adakan di akhir semester Pak. Nah, semester 1 dan semester 2. Insya Allah setahun itu ada 2 kali. Jadi tantangannya itu Pak, mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik program ini. Karena program ini sangat baik Pak untuk sudah melatih kepemimpinan murid ya. Ya, ya. Kemudian sekarang masuk ke pertanyaan keempat tentang perkembangan komunitas praktisi. Ya, kami sudah membentuk komunitas praktisi hanya di lingkungan sekolah saja Pak. Ya, baru di lingkungan sekolah. Kami tidak sampai ke KKB gugus masih Pak. Ya. Jadi di lingkungan sekolah kami itu menyediakan waktu seminggu sekali, biasanya hari Sabtu siang Pak pulang sekolah, itu pulang lebih awal. Saat minggu pulang, kami diskusi tentang pembelajaran di sekolah. Jadi kita saling sharing di sana Pak, tentang pembelajaran, model-model yoga, karya anak, pokoknya apa saja yang terlibat untuk kepentingan murid kita sharing di komunitas praktisi sekolah. Kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi? Biasanya Pak, kami kan kerja sendiri-sendiri. Jadi kerja sendiri-sendiri, kemudian melakukan pembelajaran sendiri-sendiri. Tetapi sekarang Pak, dengan adanya komunitas atau praktisi di sekolah, jadi kami bisa saling sharing. Kelas lain, terutama kelas tinggi 456 kan sudah terbiasa menggunakan proyektor kan Pak, ISBN 451. Dan sudah tersedia Pak setiap kelas, ada 3 kelas, 456, 3 proyektor. Nah kelas rendah itu masih belum Pak, sehingga dengan kita sharing, kita kita menceritakan pengalaman kita menggunakan proyektor, ternyata anak lebih menarik, menonton. Kelas rendah ternyata tertarik Pak, jadi ingin juga mengembangkan hal yang sama. Itu sudah terwujud Pak. Jadi mereka kelas rendah yang ingin menampilkan proyektor pinjam ke kelas yang tinggi Pak. Sudah terwujud alhamdulillah. Itu manfaat dari adanya praktisi di sekolah Pak. Ya, yang sudah kami lakukan. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Tetap berlanjut Pak. Ya, jadi tetap berlanjut program kelompok komunitas praktisi ini tetap kami lanjutkan karena ini sangat bermanfaat untuk berbagi atau sharing-sharing tentang pembelajaran dan tentang yang lainnya, termasuk kita sharing aset itu juga Pak. Aset dari sekolah. Minimal Pak, dalam waktu 6 bulan ini rancangan kami SDN 451 untuk menggelar panen karya dan Sabtu ceria itu terwujud. Jadi tetap berlanjut. Kemudian apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Tentunya harus ada motivasi dari kepala sekolah. Nomor 1 kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga. Jadi kalau kepala sekolahnya sudah mempunyai greget dan mendukung ini, insya Allah akan selalu diingatkan. Bagaimana kelanjutannya? Seperti itu. Kepala sekolah nomor 1 sangat diharapkan. Kemudian tentunya Pak, rekan kerja guru semua harus saling mendukung. Insya Allah akan berhasil. Kalau hanya satu Pak, ini penggerak saja misalkan, tidak akan terjadi. Semua stakeholder warga sekolah. Ya, kepala sekolah. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Ibu, alhamdulillah sudah dijawab semua. Ya. Dan Ibu mengalami peningkatan progres yang luar biasa di pendampingan individu. Insya Allah kita akan menuju
pendampingan di Komunis. Nanti mudah-mudahan semua akan berjalan. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Kami tidak sekali mohon maaf apabila ada kata-kata sopan. Jadi tidak ada Pak Miswoto, bahkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi kunjungan Pak Miswoto, pendidikan individu ke lembaga kami ini sangat membantu sekali, sangat mendukung sekali Pak. Jadi kita selalu sharing dan Pak Miswoto memberikan masukan-masukan pada saya. Jadi sangat kami ucapkan terima kasih. Jadi mari kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.